Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Munita Nadifa, mahasiswi Universitas Islam Majapahit dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan melakukan wawancara salah satu seorang tokoh sastrawan yang ada di Mojokerto dan sukses dalam karyanya. Topik atau tema dalam wawancara kali ini adalah sastra. Dan narasumber saya hari ini adalah Bapak Muhammad Saroni. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang sastra dengan Bapak Saroni, di sini saya akan membacakan sedikit biografi tentang Bapak Muhammad Saroni. Nama Bapak Muhammad Saroni, lahir di Mojokerto, di Jawa Timur pada tahun 1965. Beliau adalah alumni IKIP Surabaya jurusan Teknik Mesin Produksi dan aktif menulis buku pengetahuan pendidikan. Waktu kuliah, aktif dalam kegiatan Teater Institut atau disingkat TI di kampus IKIP Ketintang Surabaya. Pendidikan dasar dan menengah dijalani di SD Gembongan, SMPN 2 Kota Mojokerto, dan SMA Bakti Terusan Gedek Mojokerto. Dan saat ini beliau mengabdikan diri sebagai pengajar atau pendidik di SMK swasta Brawijaya di Kota Mojokerto. Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik-baik. Mbak sudah demikian baik. Alhamdulillah, Pak. Untuk pertanyaan pertama ya, Pak. Ya, Apa sih, Pak, arti sastra menurut Bapak sendiri? sastra menurut saya adalah upaya atau satu genre yang dapat dipakai untuk menyampaikan segala ide yang ada pada kita. Dalam kehidupan, segala hal yang ada dalam kehidupan dapat kita nyatakan, dapat kita sampaikan dalam bentuk sastra. Untuk pertanyaan kedua, Pak, apa yang membuat Bapak tertarik dengan sastra? Ketertarikan pada satu hal sebenarnya kembali pada hati kita sendiri. Bagaimana saya bisa mengatakan saya tertarik pada sastra? Karena sastra itu sendiri memanggil saya. Karena ada dorongan dalam diri saya untuk bisa ikut dalam hal ini. Apakah Bapak sejak kecil ingin menjadi seorang penulis? Dan apakah bakat menulis sudah Bapak rasakan sejak kecil? Kalau keinginan menjadi penulis itu sebenarnya tidak ada, atau mungkin belum muncul karena proses. Jadi keinginan menulis itu tidak ada, tetapi dasarnya mungkin ada karena pada saat di sekolah itu SD mengatakan demikian. Saya itu juga baca. Iya, membaca itu merupakan satu kebutuhan mungkin pada saat itu. Dan selanjutnya, bagaimana awal perjalanan karir Bapak di dunia sastra ini? Penulisan sastra di kehidupan saya itu saya mulai ketika jujur ya, ketika saya merasakan ada hati. Ketika saya merasakan ada hati pada seseorang, maka pada saat itulah muncul keinginan untuk menulis, khususnya pada sastra dan terkhusus lagi pada puisi. Selanjutnya, kan kalau menulis kan pasti ada inspirasi ya, Pak. Ya, Bapak kalau menulis inspirasinya dari mana, Pak? untuk inspirasi dalam menulis itu sebenarnya banyak sekali. Kita dapat memperolehnya dari kehidupan kita di sekitar kita. Ketika kita melihat seekor kucing pun berjalan, itu sebenarnya kita bisa menulis tentang kucing yang berjalan. Ketika kita melihat seorang nenek sedang menunggu laju kendaraan di pinggir jalan, itu pun juga merupakan inspirasi untuk menulis. Gimana saja? Dimanapun sebenarnya inspirasi itu ada dan tidak akan menolak. Selanjutnya, apa pengalaman yang paling menarik dan tidak dapat terlupakan selama Bapak menjadi penulis?
sebenarnya kalau kita memperhatikan pada pengalaman, saya itu di dunia tulis itu tidak hanya fiksi Mbak ya, saya juga menulis non fiksi. Pengalaman yang paling menarik pada kita itu adalah ketika pertama kali tulisan kita itu diterbitkan oleh penerbit mayor. Jadi ketika kita menulis kemudian kita tawarkan ke penerbit dan penerbit mau menerbitkan, itulah yang paling berkesan. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang peminat sastra saat ini? Peminat sastra saat ini sebenarnya cukup bagus. Itu dapat kita lihat dari kegiatan-kegiatan berhubungan dengan sastra, misalnya bedah buku sastra, bedah buku puisi dan sebagainya, itu peminatan cukup bagus juga. Hanya saja mungkin yang perlu kita tekankan di sini adalah penulisnya. Entah kenapa penulis itu jarang atau katakan sedikit berkurang. Padahal setiap orang itu punya kemampuan untuk menulis. Hanya saja kemauan yang mungkin perlu dikembangkan. Semua orang bisa menulis. Adakah sih Pak kecemasan dalam diri Bapak terhadap berkurangnya minat baca buku pada zaman digital saat ini Pak? Sangat. Karena dengan berkurangnya peminat baca buku cetak itu akan sangat berpengaruh pada perkembangan kemampuan kita juga, pengetahuan kita. Memang di dalam hal ini digital bisa membantu, tetapi tidaklah mungkin kita setiap saat menghadapi layar. Ketika kita menghadapi layar itu mata kita akan sakit. Sedangkan kalau kita membaca buku setiap saat selesai, kita buka, kita baca lagi dan seterusnya, kita bisa demikian. Yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap sastra untuk kedepannya? Harapan saya sendiri untuk sastra kedepannya itu sebaiknya lebih banyak kegiatan, lebih banyak event-event yang menarik, event-event yang bisa membawa generasi muda untuk lebih mencintai dan lebih bergiat pada sastra. Di dalam hal ini event-event kegiatan itu yang paling penting. Misalnya menulis bareng, membuat antologi bersama, itu akan mendukung untuk proses ini.